Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Yunita Saskia. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang analisa kebangkrutan bisnis PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di sini ada profil perusahaan dari PT Sariwangi itu sendiri. Nah, jadi PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau yang biasa dikenal dengan PT Sariwangi awalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading komoditas teh, yang kemudian perusahaan ini bertransformasi menjadi produsen teh. Selanjutnya perjalanan PT Sariwangi. Pada tahun 1962, perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Supit yang berkantor pusat di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1973, PT Sariwangi memperkenalkan inovasinya kepada komoditas tren Indonesia, yaitu teh celup, dan sekaligus perusahaan ini resmi berdiri. Pada tahun 1985, PT Sariwangi mulai mengekspor produknya ke mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, Rusia, dan kawasan Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1989 mulai bekerja sama dengan perusahaan raksasa global seperti Unilever, dan pada tahun 2018 adanya pengajuan permohonan pembatalan homologasi dari kreditur yakni Bank ACBC dan dikabulkan oleh pengadilan sehingga PT Sariwangi AEA dinyatakan pilot. Slide selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembelian merek Sariwangi oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai pengalihan hak merek. Pasal tersebut mengatur bahwa hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu proses jual beli. Nah, jadi teman-teman, PT Unilever Indonesia telah membeli merek Sariwangi sejak tahun 1989 dan menjadi pemegang resmi merek Sariwangi. Penyebab bangkrutnya PT Sariwangi AEA. Yang pertama, salah menginvestasikan modalnya untuk pembuatan sistem drainase untuk penyiraman air. Yang kedua, mengalami kesulitan keuangan untuk investasi dengan tujuan meningkatkan produk perkebunan. Ketiga, kurangnya penerapan dan penentuan tujuan yang dituliskan secara rinci dan jelas. Dan yang terakhir, kegiatan operasionalnya menghalangi ketidakstabilan antara pengeluaran dan pendapatan, penghindaran pajak dan resiko kebangkrutan bersama-sama berpengaruh terhadap biaya. Berikut adalah analisa manajemen resiko pada PT Sariwangi AEA, yaitu karena terlalu fokus pada tujuan yang ingin dicapai tanpa memperhatikan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tidak sepenuhnya menerapkan teori goal setting atau penetapan tujuan. Selanjutnya beberapa identifikasi resiko pada PT Sariwangi AEA. Yang pertama bisa kita lihat dari resiko mesin. Biasanya mesin yang sudah tua, bermasalah, dan jarang dirawat secara terjadwal maupun rutin. Yang kedua, resiko metode. Pemindahan teh dari karung ke bin serta pada proses rework. Yang ketiga, resiko lingkungan. Penyusutan di jalan dan di gudang akibat climate control yang kurang baik. Dan yang terakhir, resiko personil. Operator mesin dan asisten operator kurang disiplin dan tidak menjalankan SOP dengan benar. Tahapan krisis yang dialami oleh PT Sariwangi AEA. Yang pertama, penurunan penjualan. PT Sariwangi mengalami penurunan penjualan di tahun 2015 karena persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, kebangkrutan pada tahun 2018. PT Sariwangi dinyatakan pilot karena tidak bisa membayar cicilan ke Bank ICBC. Dan yang terakhir, proses hukum. Pada tahun 2018 juga PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung tetap tidak bisa menjalankan perjanjian dan dinyatakan pilot oleh Peradilan Niaga Jakarta Pusat. Mitigasi resiko pada PT Sariwangi AEA. 1. Fokus pada penguatan brand Sariwangi. 2. Melakukan inovasi terhadap produk, misalnya membuat produk Sariwangi siap saji atau minum. 3. Melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan mengelola rantai pemasokan yang efisien. Keempat, perusahaan dapat mengadopsi kebijakan diversifikasi investasi. Dan yang terakhir, menerima umpan balik atau feedback dari konsumen. Selanjutnya, analisis SWOT pada PT Sariwangi AEA. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yakni menggunakan daun teh berkualitas tinggi yang dipilih secara selektif.
menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas, dan merek serta jaringan distribusi yang kuat. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu meliputi kurangnya inovasi produk dan tidak banyak variasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dan untuk opportunities atau peluang, yaitu bisa memperluas lini produk ke teh herbal atau organik untuk gaya hidup yang lebih sehat, dan mengenalkan teh Sariwangi sebagai warisan budaya Indonesia kepada para wisatawan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu meliputi ada banyak merek teh lokal dan internasional yang siap bersaing di dalam pasar yang sama, fluktuasi harga bahan baku teh, dan harga daun teh yang tiba-tiba melonjak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penyebab kebangkrutan PT Sariwangi karena terlalu fokus terhadap tujuannya untuk mengekspansi perusahaan lebih besar, tanpa menghentikan kejelasan tujuan. Tantangan yang akan dihadapi, komitmen terhadap suatu produk, feedback atau kritikan dari konsumen, dan kompleksitas tugas yang dibawa. Selain itu, kurangnya penetapan tujuan yang mengakibatkan kebangkrutan terhadap dua faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu rendahnya perkembangan perkebunan dan rendahnya kreativitas atau inovasi yang dikembangkan.